Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, serta saudara-saudara di seluruh belahan dunia, berbahagialah. Kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, menyampaikan pitutur luhur Jowo Sanyoto tentang penjabaran sangkan paraning dumadi tentang Sang Maha Hidup. Ajaran Jowo Sanyoto memahami adanya Tuhan yang Maha Esa dari pitutur luhur, bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Sang Maha Hidup yang menciptakan hidup, rasa, dan fisik atau raga. Hidup adalah yang menguasai fisik dan rasa. Rasa menerima sinyal dari hidup itu sendiri. Untuk kehidupan yang lebih besar, Sang Maha Hidup menjelma pada bumi sebagai fisik hidup, matahari sebagai cahaya hidup, bulan cahayanya dari matahari, rasa kehidupan, bintang sebagai simbol keinginan hidup itu sendiri. Bumi disebut ibu bumi karena sebagai wadahnya hidup. Matahari, bulan, dan bintang disebut Bopo Angkoso. Pertemuan di antara bumi dan matahari atau ibu bumi Bopo Angkoso memunculkan makhluk berupa, secara garis besar dikelompokkan berupa manusia, tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo atau mikroorganisme kecil, yang kesemuanya itu disebut mata rantai kehidupan dan semua diikat oleh hidup sebagai jelmaan Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup yang menguasai alam semesta tidak diberi nama karena tidak ada yang lebih dahulu dari Sang Maha Hidup. Dan Sang Maha Hidup tidak pernah mempromosikan namanya. Sedangkan ajaran Jowo Sanyoto menyebut Sang Maha Hidup itu karena keberadaannya sebagai Sang Penguasa Hidup. Kehidupan dan penghidupan bukan namanya. Karena nama pasti ada yang memberi nama, dan yang paling awal tidak ada yang memberi nama. Dan sebutan Maha itu untuk membedakan antara makhluk dengan Sang Pemilik makhluk. Ajaran Jowo Sanyoto mengurai manusia terdiri atas secara garis besar sukma dalam arti hidup yang menguasai hidup secara individu. Rasa berperan menerima sinyal dari sukma atas sesuatu yang dilakukan raga sebagai fisik pelaku dalam melaksanakan sinyal sukma atau hidup melalui rasa untuk dilakukan oleh raga. Maka, manusia mendapatkan perintah dari sukma atau hidup yang bersinggasana di alam pikir atau otak. Rasa berkedudukan di nurani atau nalar atau nolo, dilakukan oleh raga atau badan atau tubuh. Perintah hidup adalah perintah Tuhan. Contoh, orang kepingin makan, minum, kepingin buang air kecil atau buang air besar, dan lain sebagainya, itulah perintah hidup itu sendiri. Baktinya adalah menjalankan perintah hidup, sedangkan rasa sebagai filter dari perintah hidup. Jika ditolak, akan mendapatkan hukuman. Silahkan dicoba menolak perintah hidup. Sederhana saja,
Kepingin buang air kecil, jika ditolak, saudara akan mendapatkan hukuman. Maka taatlah dengan perintah Tuhan. Tuhan dalam ajaran Jowo Sanyoto juga disebut Gusti, yang artinya hatinya sangat bagus. Tuhan juga disebut Pangeran atau Pangengeran, yang artinya yang harus kita ikuti segala perintahnya dan tempat kita bernaung pada Pangeran kita. Ajaran Jowo Sanyoto leluhur juga menyatakan Pangeran cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Nek pingin ketemu golekano galiye kangkung, tepake kuntul nglayang. Pangeran iku tan kena kinaya ngopo. Yang artinya, cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan adalah zat hidup yang menguasai seluruh kehidupan. Kalau ingin ketemu, carilah jejaknya burung bangau yang sedang terbang. Tempat menapakkan kakinya atau carilah di tengah batang kangkung. Yang makna sebetulnya adalah udara. Maka semua kehidupan membutuhkan udara. Jika manusia meninggal juga dikatakan menghembuskan nafas terakhir atau menghembuskan udara yang terakhir. Orang mau meninggal dunia pada umumnya dimulai dari telapak kaki sebagai lapisan pertama dari 7 langit yang akhirnya akan melepaskan yang semuanya ada di kepala seperti yang pernah Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia sampaikan. Silahkan untuk direnungkan. Dalam ajaran Jowo Sanyoto menyatakan, sejatine Gusti kang katon iku wong tuamu sak loron. Ibu bapakmu iku sing ngukir jiwa ragamu. Artinya, Tuhan ada dalam diri kedua orang tuamu, dan yang menciptakan kamu dan jiwamu adalah kedua orang tuamu. Sebagai bukti anak terlahir dari hubungan yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Tidak lazim anak lahir dari omongan orang, dari buku-buku pengetahuan, dari batu, kayu, ataupun benda-benda lain, melainkan dari kedua orang tuanya yang membuatnya. Sifat, bentuknya, perilakunya mirip dengan orang tuanya. Kalau mirip tetangganya perlu dipertanyakan, ini anak siapa? Adat budayanya tentunya menurut di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Tidak dibenarkan ajaran-ajaran yang ingin merubah untuk menjadi satu adat budaya. Orang cerdas akan menganalisa kata-kata orang, arahnya kemana. Juga akan menganalisa buku-buku pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dengan kecerdasannya. Maka tidak mudah untuk dibodohi dan hanya mengikuti kata orang dan buku-buku panduan tanpa membuktikannya. Dan pasti akan menemukan kesimpulan apa yang sebenar-benarnya. Selamat merenung, menganalisa, saudara-saudaraku, selamat berjuang, bersatu, hak rakyat harus kembali, merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.